Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 KSI, beranggotakan saya sendiri, Nisrina Nazifa, dan ada teman-teman saya, Nesya Najmi, Laraiba, Fatia, dan Muhammad Riko. Karena kami kelompok 2, kami mendapatkan bagian part B untuk dipresentasikan, yaitu bab 8, bab 9, dan juga bab 10. Yang pertama kita masuk ke bab 8, yaitu melacak email address dengan The Harvester dan Hunter.io. Yang pertama ada social engineering. Social engineering ini merupakan teknik manipulasi psikologis untuk menipu korban agar memberikan informasi atau melakukan tindakan yang memungkinkan penyebaran payload, yaitu isi dari malware atau kode berbahaya yang dieksekusi untuk mengakses atau merusak sistem. Lalu yang kedua ada pengertian dan fungsi dari Darvester. Darvester merupakan tools open source berbasis command line yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi terkait email, domain, dan datanya di internet, mendukung pencarian dari berbagai sumber seperti Google, Bing, dan juga mesin pencari lain serta database SSL. Selanjutnya ada pengertian dan fungsi dari Hunter.io. Hunter.io ini merupakan layanan online berbasis web yang memungkinkan pengguna mencari email berdasarkan nama perusahaan, domain, atau individu tertentu. Selanjutnya ada penggunaan dari Darvester. Cara yang pertama yaitu buka terminal dan ketik Darvester. Selanjutnya, buka help menu pada Darvester. Nah, di sini akan banyak opsi yang ditampilkan. Lalu selanjutnya mencari email address dengan mengetik min b dan source, spasi source. Lalu selanjutnya mencari domain dari email dari web yang dituju, misalnya dpr.go.id. Nah, untuk penjelasannya yaitu strip D adalah domain, strip B adalah source-nya. Nah, ini bisa semua atau Google aja yang dipakai. Terus strip L merupakan kedalaman search-nya. Misalnya kayak menghasilkan berapa, ada kalau defaultnya 500, tapi kalau mau di atas atau di bawah 500 hasil juga bisa. Selanjutnya kita tunggu prosesnya sampai selesai. Saat proses selesai, maka Darvester menampilkan IPS, email address, dan juga host yang ditemukan dari domain yang dicari. Contohnya ada hasil dari dpr.go.id. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini adalah cara kerja dan juga penggunaan dari Hunter.io. Pertama, membuka web browser, kemudian buka Hunter.io, lalu sign up. Kemudian setelah sign up, bisa memasukkan domain yang dicari seperti di contoh itu dpr.go.id. Kemudian menampilkan email address, namun harus upgrade akun untuk melihat detailnya. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan dari The Harvester dan Hunter.io. Untuk kelebihan The Harvester sendiri yaitu gratis dan open source, kemudian mendukung banyak sumber data. Untuk kekurangannya yaitu membutuhkan pengetahuan teknis, data yang ditampilkan tidak konsisten. Kemudian untuk kelebihan dari Hunter.io sendiri yaitu mendukung banyak sumber data, kemudian database email terverifikasi dan akurat. Untuk kekurangannya sendiri yaitu fitur lengkap, memerlukan langganan berbayar, kemudian tidak semua email yang dicari tersedia di database. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya ada membuat tool email scraper dan Python. Email scraper itu merupakan sebuah tool yang digunakan untuk mengekstrak alamat email dari sebuah situs web secara otomatis. Nah, penggunaan email scraper ini sangat bermanfaat dalam berbagai bidang seperti pemasaran, riset, dan pengujian keamanan. Bahasa yang dipilih itu ada Python, dipilih karena kemampuannya yang fleksibel dan didukung oleh berbagai modul atau alat bantu. Nah, yang dipakai itu ada library request, itu untuk mengambil halaman web. Lalu ada Beautiful Soup untuk parsing HTML, dan regex untuk pencocokan pola alamat email. Lanjut ke tutorial. Pertama, di terminal kita bikin email scraper.py dengan komen nano email scraper.py. Lalu di file nano tersebut diisi script. Saya akan sedikit menjelaskan apa yang kita bikin di script ini. Pertama itu ada import library-nya, ada beautiful soup request, lalu URL lib.parse. Nah, untuk di user_URL sampai counts ini untuk user menginput URL yang akan dilakukan email scraping. Lalu untuk while through count ini dia akan membatasi proses agar hanya berjalan selama 10 kali. Lalu di URL sampai path ini dia akan memisahkan URL base URL dengan path-nya agar nanti memudahkan ini untuk lanjut ke halaman berikutnya. Jadi kan di dalam halaman web itu akan ada link-link ke halaman yang lain. Nah, itu untuk memudahkan proses itu. Lalu try response request get URL ini untuk mengambil halaman webnya. Lalu new emails ini untuk mendeteksi email yang ada di dalam halaman web, lalu dimasukkan ke variabel emails untuk dikumpulkan emailnya. Lalu beautiful soup ini untuk memahami isi HTML, lalu mencari value dari elemen A atau ref-nya itu untuk menuju ke link lain yang ada di halaman tersebut. Jadi itu proses itu dilakukan selama 10 kali sesuai limit yang tadi agar tidak infinite looping. Lalu setelah selesai ia akan menampilkan email yang didapat. Nah, untuk menjalankan perintah ini di terminal Linux-nya itu dengan komen Python 3 email scraper.py. Lanjut ke bawah lagi. Nah, di sini kita coba jalankan Python 3 email scraper.py, lalu nanti user akan memasukkan URL. Nah, ini kita masukkan www.ox.ac.uk, lalu dia akan memproses halaman-halaman yang ada, lalu setelah 10 halaman diproses akan muncul email yang ditemukan, yaitu ada reception at classics.ox.ac.uk dan inquiries@tray.ox.ac.uk. Sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, yang selanjutnya ini ada bab yang ke-10, yaitu melacak username dengan Sherlock. Nah, apa itu Sherlock? Fungsinya itu apa? Kegunaannya, sumber daya dan kegunaannya itu apa? Jadi, Sherlock itu merupakan sebuah alat investigasi sumber terbuka atau open source intelligence yang ditulis dengan bahasa pemrograman Python. Fungsi utama Sherlock ini yaitu untuk melacak keberadaan nama pengguna atau username-nya. Dan memasukkan satu nama username itu, Sherlock akan secara otomatis memeriksa ratusan situs untuk menemukan profil yang cocok. Kegunaannya sangat beragam, mulai dari membantu profesional keamanan cyber dalam investigasi digital, jurnalis dalam melakukan riset latar belakang, individu yang ingin mengetahui jejak digital sebuah nama pengguna tertentu. Alat ini bekerja dengan mencocokkan pola URL profile yang umum digunakan oleh berbagai situs. Sumber daya utama untuk Sherlock ini merupakan repositorinya di platform GitHub. Di sana, pengguna dapat menemukan kode sumber alat ini, dokumentasi, daftar situs yang didukung, serta melaporkan isu atau berkontribusi dalam pengembangannya. Komunitas Sherlock ini aktif dalam memperbarui daftar situs yang didukung dan meningkatkan fungsionalitas alat, menjadikannya terus relevan dengan perkembangan landscape digital. Selanjutnya ini ada instalasi untuk Sherlock-nya. Nah, yang pertama itu terminal. Setelah itu untuk instalasi Sherlock itu sendiri dengan menjalankan sintaks pip install Sherlock project yang gunanya untuk mengunduh dan menginstal Sherlock beserta dependensinya. Untuk proses ini mungkin memerlukan waktu beberapa saat. Setelah itu untuk penanganan kesalahan ini opsional. Ketika muncul pesan kesalahan, Anda dapat mencoba menginstal paket Docker, GLE, dan botnet Docker dengan menggunakan perintah. Untuk perintahnya itu sudo apt install docker -gle. Lalu selanjutnya itu dilanjutkan sudo apt install podman -docker. Dan terakhir yaitu dnf install Sherlock project untuk misal ada kesalahan. Setelah itu yang terakhir ini konfirmasi instalasinya. Selanjutnya akan jelaskan oleh saya. Oke, selanjutnya di sini ada bab ke-10.3 yaitu penggunaan dasar Sherlock. Nah, setelah instalasi selesai, Sherlock dapat dijalankan langsung dari terminal di dalam direktori Sherlock. Nah, sintak dasar perintah untuk melakukan pencarian ini adalah Sherlock nama pengguna. Nah, ganti nama pengguna ini dengan username yang ingin Anda lacak. Sebagai contoh, untuk melacak username kampus Cirebon, seperti yang ada di dalam video tutorial. Dengan sintaknya itu Sherlock kampus Cirebon. Nah, ketika Sherlock berjalan, dia akan memeriksa satu persatu situs yang ada di dalam database-nya. Hasilnya akan ditampilkan langsung di terminal dengan tandanya kalau misalkan plus itu di depan nama situs menandakan bahwa username tersebut ditemukan di situs tersebut, diikuti dengan URL profilnya. Untuk tanda minus di depan nama situs menandakan bahwa username tersebut tidak ditemukan di situs tersebut. Dan tanda seru mungkin menunjukkan adanya error atau masalah saat mengakses situs tersebut. Untuk contoh hasilnya itu seperti ada dalam foto. Nah, selanjutnya ada masuk ke 10.4, yaitu pengenalan opsi fitur dan contoh penerapan opsi lanjutan. Nah, berikut adalah contoh penggunaan opsi-opsi tersebut. Yang pertama ini ada menggunakan minus timeout. Nah, opsi ini tuh digunakan untuk menentukan batas waktu maksimal dalam detik ya, yang akan diberikan kepada Sherlock untuk menunggu respon dari setiap situs yang diperiksa. Dalam contoh di atas, Sherlock hanya akan menunggu selama 5 detik untuk menghasilkan respon dari setiap situs. Jika melebihi waktu tersebut, situs dianggap tidak merespon dan proses akan dilanjutkan ke situs berikutnya. Ini berguna untuk mempercepat proses jika ada situs yang lambat atau tidak merespon. Selanjutnya menggunakan dash print dash all.
Nah, secara default, Sherlock hanya menampilkan situs-situs yang berhasil menemukan akun dengan username yang dicari. Dengan menambah opsi --spring -all ini, Sherlock akan menampilkan semua hasil termasuk situs yang tidak ditemukan akun oleh username tersebut. Ini berguna untuk pengguna ingin melihat situs mana saja yang telah dicek, baik ditemukan maupun tidak. Dan yang ketiga, ini tuh menggunakan opsi -output. Nah, penjelasannya ini, opsi ini digunakan untuk menyimpan hasil pencarian ke dalam file teks, di mana dalam contoh di atas, semua hasil pencarian akan disimpan ke file yang bernama hasil-campus-cirebon.txt. Hal ini sangat bermanfaat untuk dokumentasi, analisis lebih lanjut, atau pelaporan, tanpa harus menyalin hasil dari terminal secara manual. Nah, dan yang terakhir di bab 10 ini yaitu 10.5 interpretasi hasil dan penanganan error. Seperti yang telah disebutkan, tanda plus menunjukkan bahwa Sherlock menemukan halaman profil yang cocok dengan pola URL untuk username yang dicari di situs tersebut. Namun, penting untuk memverifikasi secara manual setiap URL yang ditemukan. Sherlock hanya melakukan pencocokan pola dan tidak menjamin bahwa akun tersebut benar-benar milik individu atau yang Anda cari, atau bahkan masih aktif. Klik URL yang diberikan untuk memastikan kebenarannya. Nah, selama penggunaan Sherlock, Anda mungkin akan menemukan beberapa pesan error, seperti illegal username format. Nah, ini tuh berarti format username yang Anda masukkan mungkin tidak valid untuk beberapa situs, misalnya mengandung spasi atau karakter khusus yang tidak diizinkan. Yang kedua, ada timeout error. Untuk ini tuh, situs tidak merespon dalam batas waktu yang ditentukan. Ini bisa disebabkan oleh koneksi internet yang lambat, situs yang sedang down, atau pengaturan timeout yang terlalu singkat. Dan yang terakhir, ada connection error. Ini tuh masalah koneksi saat mencoba mengakses situs. Oke, sekian presentasi dari kelompok kita, kelompok kami. Ada kurangnya kami juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.